Halo Scorpio, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Scorpio, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Scorpio, hari ini kita mengangkat judul yaitu ada yang tak wajar, tapi memang ini kenyataannya. Oke Scorpio, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Scorpio bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingetin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Scorpio, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya The Alchemist. Kartu kedua. Di sini ada Ten of Swords. Kartu ketiga, di sini kita punya Queen of Pentacles. Kartu keempat, di sini ada Nine of Wands. Kartu kelima, di sini kita punya King of Cups. Dan kartu yang keenam, di sini ada Ten of Wands. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Queen of Swords. Oke, baiklah. Scorpio, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Ada yang tak wajar, tetapi memang ini kenyataannya. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Queen of Swords. Nah, ini menggambarkan ya sebuah pola pikir, cara pandang yang benar-benar terbuka, yang benar-benar jauh ke depan, serta positif dan semakin berkembang yang ada di dalam dirimu. Dan kamu benar-benar jauh dari sisi emosional, jauh dari yang namanya selalu larut di dalam keadaan. Dan ditambah kamu orang benar-benar yang mampu logis saat ini, selalu benar-benar bisa mengandalkan ataupun mengedepankan logika-logika di dalam kehidupanmu, sehingga hal inilah yang akhirnya baru-baru ini merubah keadaan di dalam kehidupanmu menjadi lebih baik, lebih maju, lebih berkembang, dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Nah, kenapa kamu benar-benar tiba-tiba bisa berpandangan yang jauh ke depan? Benar-benar mampu berpikir secara logis dan benar-benar jauh dari sisi emosional. Karena kamu telah diajarkan banyak oleh keadaan dan situasi di dalam kehidupanmu yang lalu. Kamu mengetahui baru-baru ini bahwa kegagalanmu, kemunduranmu di dalam kehidupan, di dalam kegiatan ternyata berasal dari hal-hal yang tidak wajar, dari perbuatan-perbuatan yang gak wajar yang dilakukan oleh lingkungan, pihak, orang-orang, ataupun sistem yang ada di dalam kegiatanmu. Meskipun kamu selama ini berusaha keras, berjuang mati-matian, lakukan yang terbaik, selalu disiplin. Tetapi kalau sistemnya nggak support, orang-orangnya nggak dukung, tentu nggak ada gunanya. Karena kita berkegiatan, tentunya nggak bisa sendiri. Kita memiliki tim. Dan hal inilah yang akhirnya membuat kamu baru-baru ini mengetahui bahwa memang mereka-mereka ini adalah orang-orang yang toksik. Mereka selalu nggak disiplin, bermalas-malasan, ada yang manipulatif, ada yang hanya pintar memanfaatkan keadaan, atau ada beberapa yang selalu bermuka dua, di depan lain, di belakang lain. Ternyata ini toh penyebab kemunduranmu selama ini.
Jadi kamu sempat geleng-geleng kepala dan mengurut dada. Wajar aja kegiatanku nggak maju-maju. Ternyata ada sistem yang nggak benar. Nah, tetapi inilah yang membuat kamu menjadi lebih dewasa, lebih berpandangan jauh ke depan. Mungkin inilah cara semesta agar kamu bisa menilai, melihat, ya, bagaimana tipe dan karakter orang-orang. Dan tentunya lingkungan yang seperti ini, kamu nggak ingin lagi berada di sana. Kamu segera melangkah pergi mencari sesuatu yang baru, lingkungan baru, orang-orang yang tepat. Dan tentunya kamu sudah maafkan mereka. Semoga mereka bisa berubah seiring waktu berjalan. Ya, dan kedepannya kamu tentu nggak ingin lagi berkegiatan bersama orang-orang yang mungkin selalu berpikiran negatif, selalu berbuat perbuatan-perbuatan yang gak wajar, yang bisa menyebabkan kerugian bagi siapapun. Oke, jadi hal inilah yang akhirnya membuka mata hati dan pikiranmu. Ternyata inilah waktunya kamu harus segera hengkang, segera pergi dari lingkungan lamamu menuju lingkungan-lingkungan yang baru, yang jauh lebih tepat untuk dirimu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The Alchemist. Nah, ini adalah potensi. Potensi yang kamu miliki yang semakin hari menjadi semakin besar. Karena dulunya kamu memang orang yang berdedikasi tinggi, yang selalu memberikan yang terbaik. Kenapa kamu belum sukses? Kenapa kamu belum maju? Karena lingkungannya nggak tepat. Karena orang-orangnya toksik. Karena sistemnya nggak mendukung. Dan di saat kamu tinggalkan lingkungan tersebut, di saat kamu bertemu dengan lingkungan yang baru, bukan tidak mungkin, ini akan menjadi modal utama kamu benar-benar bisa meraih kesuksesan dan perkembangan di dalam kehidupanmu. Karena kamu orang yang serba bisa, disiplin, selalu melakukan yang terbaik, ya, selalu ingin menguasai bidang kegiatanmu dengan cara belajar, bertanya, membaca. Dan potensi yang baik inilah yang mungkin nanti akan mengantarkan kamu pada sebuah fase di mana kamu benar-benar akan dapatkan kesuksesan dan kebahagiaan di dalam kehidupanmu kembali. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Ten of Swords. Nah, jadi akan ada hope, ada harapan, ada kedamaian, ada kenyamanan, ada hal-hal baik yang akan kamu dapatkan. Walaupun sebelumnya kamu penuh dengan penderitaan, kekecewaan. Karena banyak penipuan. Karena banyak hal-hal buruk dan hal-hal yang gak wajar terjadi di dalam kehidupanmu selama ini. Tetapi kamu orang yang benar-benar mampu nerimo, legowo, memaafkan keadaan, memaafkan mereka-mereka. Sehingga dengan kemampuanmu, dengan apa skill yang kamu miliki, tentunya kamu akan benar-benar bisa meraih sebuah harapan untuk membawa kedamaian, untuk menarik hal-hal baik kembali ke dalam kehidupanmu. Karena saat ini kamu sudah tidak ingin lagi berada di lingkungan-lingkungan ataupun sistem-sistem yang gak support, yang gak dukung. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Queen of Pentacles. Nah, ini adalah kekayaan. Ya, sepertinya kamu akan segera menjadi seseorang yang kaya. Kenapa? Bukan berarti kamu akan memiliki harta yang berlimpah, memiliki uang yang bertimbun begitu ya, bukan. Tetapi kamu akan menjadi seseorang yang memiliki kekayaan hati, pikiran, sikap, maupun kamu dikelilingi oleh orang-orang yang tepat, oleh orang-orang yang sayang, saling nyaman, saling support untuk satu sama lainnya. Dan ini adalah salah satu kekayaan. Ini adalah salah satu rezeki yang dititipkan dari semesta untuk dirimu. Karena kamu sudah sangat tahu, sangat jeli
di dalam memilih, menilai lingkungan yang seperti apa, yang tepat ataupun yang tak tepat untuk dirimu. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Nine of Wands. Nah, akan ada hal-hal yang tidak terduga yang akan datang ke dalam kehidupanmu. Ya, mungkin ini adalah surprise, kejutan, ya, yang mulai dititipkan semesta kepada dirimu. Kenapa? Karena semesta sudah menilai dan menganggap bahwa kamu layak untuk dititipkan hal-hal yang jauh lebih baik dan lebih besar daripada sebelumnya. Bisa jadi dalam bentuk peluang, kesempatan, dalam bentuk orang-orang yang tepat, dalam bentuk orang-orang yang saling support, yang saling mendukung untuk kemajuan bersama. Ataupun kamu selalu dapatkan kemudahan demi kemudahan untuk melangkah, untuk menjalankan kegiatanmu setiap harinya. Dan inilah mungkin jawaban dari keikhlasan, dari kamu mau nerimo dan legowo menerima apapun yang telah terjadi di dalam hidupmu. Dengan kamu berdamai dengan keadaan, memaafkan mereka-mereka yang dulunya zolim, ya, yang dulunya toksik, sehingga membuat derajatmu terangkat naik. Membuat kamu lebih berkualitas daripada sebelumnya. Dan kualitas yang baik inilah yang akhirnya mengantarkan kamu pada hal-hal yang di luar dugaanmu yang selalu datang ke dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya King of Cups. Nah, jadi ini adalah keseimbangan, ya. Keseimbangan yang terjadi di dalam dirimu akhirnya juga ikut membawa keseimbangan terjadi di dalam kehidupanmu. Ya, dengan ketenanganmu, dengan kebijaksanaanmu, akhirnya kamu mampu membawa kehidupanmu ke arah yang lebih baik, di mana kegiatan, pekerjaan, bisnis, usaha menjadi lebih maju, menjadi lebih berkembang. Di mana kamu dengan orang sekitar, dengan lingkungan-lingkungan yang saat ini kamu pilih yang tepat untuk dirimu, di mana hubungannya semakin hangat, semakin harmonis, saling support, saling dukung, dan ditambah mulai ada kebahagiaan untuk hidupmu dan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Dan inilah keseimbangan yang mulai terjadi di dalam hidupmu, yang sebelumnya ini sangat sulit kamu dapatkan dan kamu rasakan. Karena begitu banyak hal-hal yang tak wajar yang terjadi selama ini. Tetapi ya udah, memang itu kenyataannya. Dan kedepannya tentunya kamu akan menjadi lebih baik lagi dan membawa kehidupanmu ke arah yang terbaik lagi setiap harinya. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Ten of Wands. Nah, jadi tanggung jawab yang besar, beban yang berat yang ada di pundakmu selama ini, akhirnya baru-baru ini mampu kamu lewati dan kamu atasi dengan sangat baik. Ya, tampak pada kartu ini. Kamu memikul beban yang begitu berat, menaiki anak tangga yang begitu panjang, tetapi sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah, pada akhirnya kamu sampai pada tujuanmu. Dan inilah yang menggambarkan perjalananmu selama ini. Meskipun terseok-seok, ya, meskipun terkulai-kulai, tetapi pada akhirnya semesta mulai mempercayakan hal yang terbaik untuk dirimu. Sehingga terbukanya peluang, ada kesempatan untuk kamu benar-benar mampu merubah keadaanmu. Dan sikap bijaksanamu yang membuat kamu mampu menerima keadaan yang lalu, memaafkan keadaan yang lalu, serta mampu menuju situasi dan keadaan yang lebih baik lagi. Dan dengan kebijaksanaanmu, kamu mampu memilih lingkungan yang tepat, mencari orang-orang yang sangat tepat dan positif untuk kemajuan dan perkembangan bersama-sama. Makanya, akan ada beban tanggung jawab yang teratasi dengan sangat baik saat ini di dalam kehidupanmu. Oke ya, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Scorpio sahabatku. Dan semoga temanku Scorpio benar-benar akan mampu melewati setiap aral melintang, setiap tantangan
dan terus mampu menjadi versi terbaikmu, dan terus mampu bersyukur dan menerima apapun yang kamu dapati. Meskipun banyak ketidakwajaran, meskipun banyak hal-hal buruk yang terjadi, tetapi itulah kenyataannya. Dengan begitu, kedepannya kamu akan melangkah lebih baik lagi, melompat lebih tinggi lagi untuk meraih kesuksesan dan kebahagiaan di dalam kehidupanmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.